pagi bagi wisatawan, Sugeng Rawuh. Selamat datang di daerah istimewa Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Clarissa sebagai pemandu kalian di virtual tour kali ini. Destinasi yang akan kita kunjungi yaitu Museum Benteng Vanderbroek yang berada di daerah Yogyakarta di Jawa Tengah. Dan di dalam beberapa menit ke depan, saya akan memaparkan beberapa informasi terkait Museum Benteng Vanderbroek Yogyakarta. Sebelum saya lanjutkan, saya ingatkan kembali bagi wisatawan untuk tetap menjaga protokol kesehatan saat berwisata atau ingat pesan ibu. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Yuk lakukan gerakan 3M. Mari kita mulai virtual tour kita dan selamat menyaksikan. Museum Benteng Vanderbroek Yogyakarta. Museum Benteng Vanderbroek Yogyakarta adalah benteng yang terletak di depan Gedung Agung dan Keratonan Kesultanan Yogyakarta. Sekarang, benteng ini menjadi sebuah museum. Dan di sejumlah bangunan benteng ini terdapat diorama mengenai sejarah Indonesia. Pada tahun 1760, setelah pembangunan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang baru, Gubernur Belanda di pesisir utara Jawa, Nicholas Harting, meminta sebuah benteng untuk dibangun di Yogyakarta. Barak dibangun di atas sebidang tanah yang disediakan oleh Sultan Hamengkubuwono I. Benteng pertama berupa benteng kayu sederhana dengan 4 buah bastion. Kemudian pada tahun 1767, benteng tersebut diperpanjang dan diubah menjadi bangunan yang lebih permanen di bawah pengawasan arsitek Belanda yaitu Frans Hals. Setelah selesai dibangun, pada tahun 1787, benteng ini diberi nama Fort Rustenburg atau Benteng Peristirahatan dalam bahasa Belanda. Pada tahun 1867, benteng tua itu hancur akibat gempa bumi. Benteng tersebut dibangun kembali dan diganti nama menjadi Benteng Vanderbroek, yang dalam bahasa Belanda berarti benteng perdamaian. Karena adanya perdamaian, berdampingan antara benteng dan keraton sultan. Kemudian pada tahun 1942, pada masa penduduk Jepang di Indonesia, benteng tersebut diambil alih oleh tentara Jepang dan dijadikan markas tentara dan penjara perang. Setelah Jepang pergi pada tahun 1945, Benteng Vanderbroek dijadikan sebagai pos komando militer, barak dan penjara bagi tersangka anggota TNI. Kita akan memasuki beberapa ruang khusus yang ada di Museum Benteng Vanderbroek. Ruang pertama, ruang pameran tetap. Ruang pameran tetap terdiri dari 4 ruang, yaitu ruang pameran diorama 1 sampai dengan ruang pameran diorama 4. Ruang diorama 1. Ruangan ini memiliki koleksi Museum Vanderbroek berjumlah 11 diorama yang menggambarkan peristiwa sejarah sejak masa pendudukan Jepang di Yogyakarta
pada tahun 1825 sampai 1942. Ruang diorama 2. Koleksi Museum Vanderburg. Pada ruangan ini berjumlah 18 buah diorama yang menggambarkan berbagai peristiwa sejarah sejak masa proklamasi atau dari awal kemerdekaan hingga terjadinya agresi militer Belanda I sejak tahun 1945 sampai 1947. Ruang diorama 3. Isi dari koleksi Museum Vanderburg ini berupa 18 diorama yang menggambarkan peristiwa dalam sejarah berupa perjanjian Reville hingga pengakuan kedaulatan Republik Indonesia pada tahun 1948 sampai 1949. Ruang diorama 4. Pada ruangan ini terdapat koleksi Museum Vanderburg berupa 7 buah diorama yang dapat menggambarkan sejarah yang dialami oleh NKRI hingga masa Orde Baru sejak tahun 1950 sampai 1974. Ruang kedua, ruang pengenalan. Fungsi ruangan ini adalah sebagai studio mini yang berkapasitas kurang lebih 50 orang dan memutar film-film dokumenter berdurasi 10-15 menit. Pengunjung dapat menggunakan dan melihat untuk mengetahui sejarah dari suatu peristiwa secara lebih lengkap. Ruang ketiga, ruang audiovisual. Ruangan ini terletak di gedung F, lantai 2, di mana pengunjung bisa menikmati film-film perjuangan sebagai bagian dari koleksi Museum Benteng Vanderburg. Pemutaran film dilakukan setiap hari Jumat pukul 1 siang dan hari Minggu pukul 10 sampai 1 siang. Pada minggu kedua, ketiga, dan keempat setiap bulannya akan memutarkan jadwal film yang berbeda. Sekian tur kita di Museum Benteng Vanderburg Yogyakarta. Saya harap wisatawan bisa menikmati dan mendapat pengalaman baru selama virtual tour pada hari ini. Izinkan saya pamit undur diri. Matur suwun, terima kasih, dan sampai jumpa di lain kesempatan.